Baiklah, kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk atau saham port. Ini kita lihat di sini, ini laporan keuangannya ada direktur utama yaitu Wang Haisu, kemudian ada direktur keuangan yaitu Li Xiaopeng. Untuk alamat kantor mereka ada di NPH Building, Jalan Kebun Bawang 1, nomor 45, Tanjung Priok, Jakarta. Nah, ini kita lihat ya, ini perusahaannya itu dia bergerak di bidang kayak pembongkaran ya, kayak pembongkaran kapal di pelabuhan gitu-gitu, kayak yang ada kontainer gitu-gitu lah ya, ada juga. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia nilai ribuan dan bentuknya itu dia rupiah. Jadi nanti dikait saja dengan Rp1.000. Kasnya kita lihat dia meningkat sedikit ya, dimana dari 225 miliaran menjadi 319 miliaran. Persediaan dia berkurang cukup banyak. Wah, ini mengapa nih? Dia berkurang kurang lebih sekitar 80 miliaran. Nah, 70 hingga 80 miliaran. Kalau kita di sini, total asetnya dari 1,7 triliunan sekarang menjadi 2,2 triliunan. Tapi walaupun persediaannya berkurang, dia asetnya itu dia bertambah. Kita lihat apakah asetnya bertambah itu karena hutang atau karena peningkatan dari ekuitas itu sendiri. Nah, ini kita lihat dulu untuk hutangnya. Total hutangnya dari 700 miliaran sekarang menjadi 1,2 triliunan. Artinya dia meningkat kurang lebih sekitar 500 miliaran, sedangkan ekuitas dia hanya meningkat kurang lebih sekitar 40 miliaran. Bisa dibayangkan, hutang meningkat 500 miliaran, ekuitas malah meningkat puluhan miliaran saja. Jadi dari sini kita tahu-tahu sendiri lah ya. Pendapatan 1,1 triliunan menjadi 1,2 triliunan. Nah, walaupun begitu, ini kita lihat dulu. Ini ada beban lain-lain sekitar 200 miliaran. Mengapa ada beban yang begitu besar? Kita lihat bahkan laba ruginya menjadi minus 65 miliaran. Artinya rugi 65 miliaran. Itu belum yang kepada entitas induk. Yang kepada entitas induk, ini laba tahun berjalan yang ke entitas induk 75 miliaran. Bayangkan, dari untung puluhan miliaran, sekarang rugi menjadi 70-an miliaran. Nah, yang kepada entitas induk ya. Nah, kalau dari sini kita bisa bayangkan mengapa dia hutangnya meningkat. Dia pokoknya beban lainnya apa meningkat. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini ada manajemennya. Ini kita dulu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya mungkin ada salah satu penyebab yang menyebabkan dia kehilangannya. Ini kita lihat dulu. Nah, ini yang di Singapura ini dari kemarin ada, sekarang udah gak ada Port Investment di penyitaan saham. Kemudian yang di Thailand, operator terminal dan transportasi laut dari dulu ada, sekarang gak ada. Mengapa bisa begitu? Apakah dijual ataukah yang lainnya? Nah, nanti kita lihat dulu. Mengapa bisa dari ada kepemilikan sekarang udah gak ada? Yang tadi yang di Thailand dan di Singapura ya. Kami curiga seharusnya ada kaitannya dengan yang tadi beban lain-lain. Beban lain-lain sekitar 200 miliaran dari itu. Itu dari mana? Kasnya kita lihat dari 123 miliaran, 123 juta menjadi 120 jutaan juga. Ini kasnya di bank dia meningkat 193 miliaran menjadi 233 miliaran. Oke, masih cukup bagus. Deposito berjangka, ini yang rupiah ya, mereka simpan dalam bentuk rupiah. 225 miliaran sekarang menjadi 319 miliaran. Pihak ketiga kita lihat jumlah piutang usaha. Ini pihak ketiga dia meningkat juga, tapi meningkatnya itu gak gitu banyak. Ini sebenarnya agak cukup wajar karena sebenarnya pendapatan itu meningkat, tapi yang membuatnya rugi itu kan beban lain-lainnya. Ini adalah jumlah piutang usahanya untuk semua dalam bentuk rupiah. Belum jatuh tempo 60 miliaran. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya cash flow-nya ini masih aman-aman aja ya untuk yang piutangnya. Tapi yang perlu kita ketahui yang tadi. Nanti kita cari. Ini yang lebih dari 6 bulan sekitar 2 miliaran.
Kemudian ini adalah aset keuangan lancar lainnya, persediaan. Kalau kita lihat di sini, persediaannya itu dia berkonsentrasi, ada alat pelabuhan dan persediaan dalam proses. Kemarin ada 84 miliar, sekarang menghilang kemana? Nah, ini perlu diselidiki nih. Ini tadi ada beban lain yang melonjak cukup besar. Kemudian sekarang persediaan yang aset dalam pelabuhan itu dia jadi gak ada. Mengapa bisa begitu ya? Kita lihat nanti. Aset tetap seharusnya di bagian yang beban-bebannya itu sudah bisa ketahuan sih. Sama tadi yang dari kepemilikan yang di Thailand dan Singapura itu seharusnya ada hubungan. Utang usaha kita lihat. Utang usaha dia meningkat sedikit, tapi gak gitu banyak. Nah, ini ada port solusinya. Kemarin gak ada, sekarang ada 3,4 miliaran. Utang sewa, ada utang bank juga. Kemudian kalau kita lihat di sini, nilai kini, ini tingkat pengunduran diri, ini tingkat kenaikan gaji 8% per tahun, masih oke lah ya. 8% per tahun, ini tingkat cocok 10% dikalikan. Modal saham kita lihat di sini. Ini sekarang ada Chinese Merchant International for Integrated Development atau Hong Kong Co Ltd. Nah, ini 51%an ya. Nah, kemarin gak ada, kemarin pemegang saham terbesar yaitu Epicenta Utama Investasi. Kalau kita 74%an, sekarang udah berkurang jadi 23%an. Tapi ini kita gak tahu sebenarnya Epicenta ini sama China Merchant International Port Integrated Development ini sama atau enggak. Nah, tapi ini ada dituliskan Hong Kong ini ya. Misalnya kalau apa bisa dicari tahu. Beban langsung, ini kita lihat dulu pendapatannya. Ini ada jasa stevedoring, jasa lensa, jasa pemeliharaan, penjualan peralatan. Mereka ada penjualan peralatan pelabuhan sekitar 46 miliaran ya. Ini kemungkinan yang tadi ya, tapi kayaknya yang persediaan tadi 80 miliaran. Ini cuma 46 miliaran, tahu-tahu sendiri. Ini ada jasa stevedoring, ibaratnya kayak bongkar-bongkar kapal gitu. Beban langsung di sini dia meningkat juga. Di mana di sini ada beban penjualan peralatan pelabuhan. Nah, kalau kita jumlahkan, seharusnya nilainya udah mulai pas ya. Yang tadi bebannya hanya beban ini. Beban operasional ini meningkat juga. Penghasilan untuk beban lain-lain. Ini ada penghasilan bunga, kemudian dulu ada keuntungan penjualan penyertaan, setelah sekarang udah gak ada. Ini ada kerugian pelepasan investasi sekitar 200 miliaran. Nah, kita sekarang sudah tahu beban lain-lainnya itu apa. Kerugian pelepasan investasi 200 miliaran, rugi di sana, ternyata dari sana ruginya. Kerugian penjualan aset tetap 6 miliaran, dari sana ruginya. Nah, ini sudah kita tahu dan mengapa tadi persediaannya itu udah jadi gak ada. Lalu mengapa bebannya itu tadi jadi berkurang 200 miliaran. Ternyata kerugian karena pelepasan investasi ya. Ini bahan bunga, informasi segmen operasi, jasa pelabuhan, penjualan peralatan berat, dan lain-lain. Nah, berarti yang paling banyak itu mereka dapat dari jasa pelabuhan. Baiklah, itu saja kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.